Ramadan ini dilipat gandakan segala kebaikan, perbanyak kebaikan-kebaikan. Manfaatkan Ramadan ini memperbanyak amalan-amalan. Amalan apa? Yang gampang-gampang saja dulu. Satu, tiada hari tanpa wudu. Ada wudu. Ada yang tanya, Ustaz, kalau saya selalu ada wudu, apa kelebihannya? Setiap saat ada wuduku, apa hebatnya? Maka para caleg yang tidak terpilih, jangan berkecil hati, jangan kecewa. Bapak-bapak juga yang sudah dikasih jilbab dan tidak dia pilih itu orang, sesaku nanti kalau mati kok, di blender kok, mau janji orang baru mau bohongi. Periksa kantongnya, begitu diperiksa kantongnya, ada barang haram yang tak ambil dari negara tanpa pengetahuan, dia curi. Itu baru di kantongnya. Bagaimana bapak yang makan, dikasih gula 2 liter, dikasih rokok, masih aku dilaga. Jabat tangan, ya. Orang kalau ada wudunya terpelihara dari dosa. Yang ketiga, orang selalu ada wudunya, maka sebelum dia tidur, Ramadan ini dilipat gandakan segala kebaikan. Maksudnya, Bapak melakukan satu kebaikan, pahalanya 700 kali lipat. Oleh karena itu, selama Ramadan ini perbanyak kebaikan-kebaikan. Manfaatkan Ramadan ini memperbanyak amalan-amalan. Amalan apa? Yang gampang-gampang saja dulu. Satu, tiada hari tanpa wudu. Kemana-mana selalu ada wudunya. Mau pergi sekolah, wudu dulu. Mau pergi ngaji, wudu dulu. Mau pergi kantor Pak Bupati, wudu dulu. Ibu-ibu mau pergi pasar, wudu dulu. Mau pergi gosip, wudu dulu. Ada tukang gosip di sini? Ada? Ada. Tadi saya masuk di gosip saya. Begitu saya turun dari mobil langsung bilang, itu juga bajunya waktu di TV One. Pakai baju Pak yang sibuk. Dasar ibu-ibu macapilah. Ada juga kadang ngomong, kadang berpender, diam-diam aja si kopi, tapi mulutnya dong. Iya. Ayo, adik-adik, mau kemana-mana ada wudu. Alhamdulillah, kalau Pak Bupati kita ini, satu kelebihan yang senang sama saya, Pak Bupati kita ini lembut, santun, sopan, ada macam-macam. Masya Allah, hebat. Ya, kemana-mana ada wudu. Ada yang tanya, Ustaz, kalau saya selalu ada wudu, apa kelebihannya? Setiap saat ada wuduku, apa hebatnya? Kata Allah dalam Al-Quran, orang yang selalu ada wudunya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutattakhirin, dicintai oleh Allah. Coba bayangkan Pak, 30 hari Ramadan, selama 30 tidak pernah kita tidak ada wudu, 30 hari selalu ada wudu, maka lepas Ramadan pasti kita merasa tidak enak kalau kita dalam keadaan tidak wudu. Orang yang ada wudunya dicintai Allah. Kalau sudah dicintai Allah, apa hebatnya? Orang yang dicintai Allah, satu, apa dia minta pasti dikasih. Halo ibu, bu, capek pakai kipas ibu. Ada ibu-ibu di situ ngipas terus begini. Capek tangannya kipas, kepalanya lagi dikasih goyang. Ayo, orang yang selalu ada wudunya, dicintai Allah. Kalau orang dicintai Allah, apa dia minta pasti dikasih. Contoh, ada anak muda, pacar baru, cewek mata duitan. Nah bilang ceweknya, Kak, betul kau sayang? Betul Dinda, serius, benar. Kata ceweknya, kalau abang betul sayang sama saya, belikan saya pulsa 200.
Tidak ada duitnya sang cowok. Dia pikir, daripada saya diputuskan cintaku, lebih baik saya ngutang. Dia pergi ngutang sama temannya, pinjam duitmu 200, bulan depan ku bayar 400, yang penting saya tidak diputuskan cintaku. Begitu juga dengan Allah. Kalau Allah telah cinta kepada Bapak, Bapak minta di bulan Ramadan ini, Allah kasih. Bos, kalau Bapak minta tidak dikasih, sangka baik. Saya sudah pasang baleho, sudah sosialisasi, sudah pasang pagi-pagi jilbab, tidak terpilih, yakin bahwa bukan anggota DPR yang terbaik buat Bapak. Saya jadi ustaz, karena saya tidak terpilih jadi wali kota, saya jadi ustaz, alhamdulillah keliling kemana-mana. Saya pergi ceramah ke New York. Ibu-ibu tahu New York? Tahu New York? Tahu? Pagatan terus. Masya Allah. Saya pergi ceramah ke Turki, ke Belanda, ke Jepang, ke Filipina Selatan. Semua pergi keliling dunia. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Maka kalau Bapak tidak terpilih anggota DPR, jangan sangka buruk, sangka baik. Kenapa tidak terpilih anggota DPR? Allah tahu 2021 nanti di DPR ada penggerebekan, Bapak terlibat korupsi, penjara 7 tahun. Allah tidak mau Bapak di penjara, maka tidak lulus. Ayo, maka para caleg yang tidak terpilih, jangan berkecil hati, jangan kecewa. Bapak-bapak juga yang sudah dikasih jilbab dan tidak dia pilih itu orang, sisa ko nanti kalau mati di blender ko, mau janji orang baru mau bohongi. Hati-hati yang makan serangan fajar, banyak pasti di sini. Datang orang dia bilang siaga duina. Bos, dengar, dengar. Selesai perang Badar bersama Nabi membela agama Allah, ada yang meninggal sahabat satu, meninggal. Seluruh sahabat berkata ahlul jannah, ini orang mati masuk surga. Kata Nabi tidak, dia masuk neraka. Ini orang masuk neraka. Sahabat heran, kenapa bisa ya Rasul? Dia membela agama Allah, berperang bersama Nabi, kenapa dia masuk neraka? Kata Nabi, periksa kantongnya. Periksa kantongnya. Begitu diperiksa kantongnya, ada barang haram yang kita ambil dari negara tanpa pengetahuan. Dia curi. Itu baru di kantongnya. Bagaimana Bapak yang makan? Dikasih gula 2 liter, dikasih rokok. Masih aku cilaka. Yang ketawa, saya serius ini. Maka bapak-bapak yang sudah ngambil, kasih kembali uangnya orang. Selama Bapak tidak kembalikan itu uang orang, selama itu Bapak tidak diterima taubatnya. Biar Bapak 40 malam sholat tahajud, mohon ampun selama Ramadan, tapi orang yang kita tipu sakit hati, Bapak tidak minta maaf sama yang kita tipu, bahkan kita tidak kembalikan barangnya, maka selama itu Bapak tidak diterima taubatnya. Maka jangan heran selama Ramadan 30 hari berdoa tidak dikasih doa. Yang kedua, orang kalau selalu ada wuduknya terpelihara dari dosa dan maksiat. Contoh, saya kalau ada wudukku, pergi sekolah dulu waktu SMA dan kuliah, kalau saya mau naik PT, apa namanya di sini kalau PT? Taksi. Kalau saya mau naik taksi, saya tidak mau kalau banyak cewek di atas. Nggak usah, nanti rusak wudukku. Terpaksa naik. Karena tidak ada pilihan, kita mau ujian. Oke, saya naik di atas PT, tidak mau saya duduk dekat cewek. Cewek di sini, saya di sini. Terpaksa duduk dekat cewek karena ini yang kosong. Oke, saya duduk dekat cewek, tapi saya selalu waspada. Begitu sopir yang mendadak, pegang itu besi baru tahan. Itu kalau ada wudhu. Tapi kalau tidak ada wudhuku, belum direm, sudah pura-pura jatuh. Coba, orang yang selalu ada wudhunya terpelihara dari dosa. Jangankan orang lain. Saya kasih contoh, bapak ibu, suami istri selesai wudhu mau jabat tangan, setelah itu mamaku kalau sudah wudhu nambah dada bapakku langsung bilaku
Coba, para suami istri itu. Meskipun sebenarnya berbeda pendapat ulama, Syafi'i tidak boleh, batal. Kalau Imam Ahmad, selama bapak tidak nafsu, tidak batal. Maka saya, kalau mahasiswaku diunas yang cewek-cewek yang cantik-cantik, saya tidak mau jabat tangan, saya begini saja. Karena Ustaz, selama hari raya Ustaz, kenapa? Dia muda, saya juga muda. Dia cantik, saya gagah. Awi. Ustaz, masa nafsu? Iya, saya manusia. Masa Ustaz nafsu sama cewek? Iya, ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa Ustaz. Jangan dekati zina kecuali Ustaz. Tidak semua. Biar Ustaz kalau cewek cantik hancur kok. Maka kalau mahasiswaku sebegini saja. Tapi kalau ibu majelis taklim yang sudah 60 tahun, 70 tahun, yang sudah baunya gosok, saya jabat tangan, saya anggap mamaku. Tidak mungkin saya nafsu sama mama-mama. Tidak lola kalau mama-mama yang nafsu sama saya. Yuk, jabat tangan. Ya, orang kalau ada wudhunya terpelihara dari dosa. Yang ketiga, orang selalu ada wudhunya, maka sebelum dia tidur, misal Pak ya, sebentar malam, Bapak di bulan taraweh, selesai ngaji, kan ngaji disunahkan ada wudhu. Kita ngaji ada rus, ada wudhu. Capek selesai ngaji baring-baring, tertidur. Subhanallah. Bapak kalau ada wudhu tidur. Kalau ibu tidur ada wudhu, maka setiap ibu goyang, gerak, malaikat berdoa, ya Allah ampuni dosanya ini orang tidur karena dia tidur ada wudhunya. Misal Bapak sudah tidur, goyang kepalanya, malaikat, ya Allah ampuni dosanya. Goyang lagi tangannya, ya Allah ampuni dosanya. Goyang lagi tangannya, ya Allah ampuni dosanya. Goyang kakinya, Allah doakan malaikat, didoakan malaikat diampuni dosanya. Maka mulai sebentar Pak, setiap Bapak mau tidur, wudhu dulu. Itu amalannya Nabi. Bayangkan kalau setiap gerak 70 gerak, 70 kali kita gerak dalam tidur, 70 kali malaikat mendoakan kita di malam hari, Allah ampuni dosa-dosanya. Apalagi orang yang selalu ada wudhunya, dalam Al-Quran Allah jelaskan, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di muka mereka nanti di akhirat ada bekas sujud. Apa bekas sujud? Bercahaya wajahnya. Apalagi keutamaan wudhu. Orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Biasa mungkin kita lihat, oh itu Ustaz Dasar tidak gagah, jelek, pesek, enggak juga putih, tapi senang kita foto sama dia, senang kita lihat mukanya. Kenapa? Bisa jadi karena ada nur ilahi di wajahnya. Maka ibu-ibu, halo ibu, mau enggak menyenangkan hati supaya suami senang lihat ibu? Mau ibu? Kalau ibu mau, tidak usah make up. Ada juga itu perempuan dikira tembok mukanya, coklat, biru, abu-abu, krem, ada semua nak kira tembok, kencung, malah itu alisnya nak kasih lebih lagi sedikit. Ada kuliah itu model baru, cilap, nak kasih lebih di sini. Pas nak gores, disambar tangannya sama anaknya. Malam pesiwali. Nabi lah, ambilkan air, lari anaknya. Malas di jalan, airnya nak kasih keluar saja lidahnya. Daripada ibu beli make up mahal-mahal, lebih baik membeli bedak, membeli make up, ibu tabung, kirim ke akhirat, bawa ke masjid. Selebihnya ibu supaya disenangi suami, maka ibu lebih baik selalu ada wudhu.